Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Selamat pagi sahabat Kristiani. Pagi hari ini kita akan bicara tentang 3 kata sekaligus yang juga 3 kata yang penting, yang juga sangat penting kita pahami agar kekristenan itu tidak digampangkan. Agar kita bisa melihat satu nilai yang benar, nilai yang besar, nilai yang kuat dari kehidupan kekristenan kita. Nilai sebagai anak Tuhan itu besar. 3 kata ini membuat kekristenan itu jadi receh. Saya bilang receh. Kenapa? Karena ketidakpahaman terhadap 3 kata ini yang akan kita bahas ini membuat kekristenan itu seolah murahan, seolah gampangan, seolah tidak bernilai. Apa 3 kata itu? Apa 3 kata yang membuat kekristenan itu menjadi receh? Apa 3 kata yang menjadi kekristenan itu menjadi gampangan? Apa 3 kata yang kita harus penting sekali kita ketahui? 1, iman. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, perbuatan. 3 kata ini tanpa pemahaman yang benar, tanpa kita mengetahui menempatkan kata demi kata dengan benar, maka kekristenan kita menjadi receh. Kekristenan kita menjadi gampang. Kita sering mendengar begini. Saya pasti ke surga. Yang penting saya beriman. Saya pasti ke surga. Yang penting saya percaya. Yang membuat kita selamat bukan perbuatan kita, tetapi iman kita. Sering ya kita dengar seperti itu. Dan itulah yang membuat kekristenan itu receh. Itulah pemahaman yang membuat kekristenan itu menjadi mudah. Bukan menjadi mudah, menjadi gampangan. Kita anak-anak Tuhan bukan anak-anak gampangan. Kita anak-anak Tuhan bukan anak-anak receh. Kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang berharga. Ditebus dengan nyawa. Ditebus dengan nilai yang tidak dapat dihargai. Nilai yang tidak ternilai. Kasih nyawa daripada Yesus sendiri. Allah korbankan untuk kita. Untuk menjadi nilai dari hidup kita. Oke. Jadi kita coba
Bagaimana kita menempatkan iman ini? Bagaimana kita menempatkan percaya ini? Dan bagaimana kita menempatkan perbuatan ini? Kita sering mendengar 3 kata itu, tapi kita tidak paham sebenarnya apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan percaya, apa yang dimaksud dengan perbuatan. Dan kita sering berlindung di kata-kata apa itu? Di perkataan, kalau nggak salah itu Rasul Paulus ya, di buku apa nggak tahu. Memang kita ini memang tidak diselamatkan oleh perbuatan kita. Betul. Apakah kita selamat karena percaya? Benar. Apakah kita selamat hanya kalau kita memiliki iman? Benar. Yang benar itu apa? Yang tidak benar itu apa? Ketika kita tidak lagi membuat satu proses karena kita memahami perkataan itu dengan cara dangkal. Itu tadi dangkalnya. Oh, yang penting kita beriman. Kita ke surga, kita pasti ke surga. Yang penting kita beriman. Kita ke surga. Kita selamat karena iman. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan. Yang penting imanin aja. Kamu ke surga. Kamu pasti ke surga. Itu yang membuat receh. Percayanya juga begitu. Yang penting kita percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhanlah juru selamat yang menyelamatkan kita. Kita pasti ke surga. Pemahaman itu juga yang membuat receh. Juga perbuatan manusia tidak bisa menyelamatkan manusia itu. Benar. Bahwa tidak ada satu perbuatan apapun yang bisa menyelamatkan dia untuk dia ke surga. Benar. Itu semua benar. Tetapi kita perlu memahami, menempatkan di mana kata-kata itu di dalam kehidupan, dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Agar kekristenan itu nyata, agar kekristenan itu real, agar kekristenan itu normal, agar kekristenan itu terlihat hidup ya normal, biasa gitu. Emang Kristenan itu biasa. Iman yang luar biasa. Keyakinan yang luar biasa. Mari kita bahas dari iman dulu. Iman adalah pemahaman saya tentang iman begini. Iman adalah kepercayaan kita untuk sesuatu yang belum kita lihat, yang belum terjadi, yang belum kita dapatkan. Saya mau kasih pada contoh yang lebih real ya, yang lebih nyata gitu. Kita harus percaya, kita harus beriman bahwa suatu saat kita ada di sorga. Tetapi sebelum kita ada di sorga, kita harus beriman dulu bahwa sorga itu ada gitu. Bahwa kita percaya bahwa sorga itu ada. Sehingga kita imani bahwa suatu saat kita ada di sana. Karena kita belum ada di sana. Kita percaya bahwa janji Tuhan, firman Tuhan itu benar.
Di sisi lain percaya aja dulu. Nah, memang kita harus percaya. Itu dulu yang kita percaya. Bahwa sorga itu ada, bahwa orang yang akan ke sorga itu ada. Pasti. Kita harus percaya itu. Kita harus percaya firman Tuhan. Dan kita beriman. Kita beriman. Suatu saat kita ada di sana. Ya, kita beriman suatu saat kita di sana. Jadi kita memiliki satu kepercayaan mendapatkan sesuatu yang kita belum dapatkan. Memiliki sesuatu yang kita belum miliki, yang kita belum lihat, yang kita belum raba. Itu iman. Kalau seseorang begini, kita buat satu dulu analoginya sebuah kampus, biar kita lebih bisa paham. Kita pakai percaya dulu. Kita nanya seseorang, kamu percaya tidak kalau Universitas Indonesia itu adalah universitas yang terbaik di Indonesia? Jawabannya percaya atau tidak. Nah, kamu percaya tidak kalau kamu lulus dari Universitas Indonesia, kamu akan diterima bekerja di satu perusahaan yang baik? Jawabannya percaya atau tidak. Kemudian kalau kita percaya, baru ada iman. Ketika kita mempercayai bahwa universitas itu adalah satu universitas yang baik, yang luar biasa, yang ketika kita lulus dari sana, kita akan mendapat pekerjaan yang bagus. Itu adalah janji yang mungkin diberikan universitas itu kepada kita. Karena dosen-dosennya bagus, universitas berjanji, ini adalah memiliki dosen-dosen yang luar biasa, pengajar-pengajar yang luar biasa, itu dia janji. Dan kita percaya dengan janji itu. Sehingga apa? Timbullah iman. Imannya apa? Suatu saat saya akan kuliah di sana. Suatu saat saya akan ada di sana. Suatu saat saya akan lulus dari sana. Iman. Percaya bahwa suatu saat kita akan mendapatkan itu. Kita akan ada di situ. Itu iman. Sesuatu yang belum kita dapat. Sesuatu yang belum kita miliki. Itu iman. Lalu, bagaimana dengan kita sudah percaya bahwa universitas itu adalah universitas terbaik. Dan kita beriman. Suatu saat kita ada di sana. Sahabat Kristiani, cukup nggak? Dengan kita percaya, dengan kita beriman. Oh, ini percaya luar biasa, beriman luar biasa. Tapi cukup nggak, saudara Kristiani? Kita sudah percaya, kita sudah beriman. Kita sudah percaya bahwa itu adalah universitas terbaik. Pengajar-pengajar yang luar biasa. Kita percaya bahwa apa yang mereka ceritakan tentang universitas itu, kita percaya. Dan kita beriman suatu saat ada di sana. Kita beriman suatu saat kita akan lulus dari sana. Beriman.
Jadi beda ya. Percaya ada objeknya, iman adalah satu hal yang kita akan raih secara pribadi. Percaya ini ada alasan gitu. Ada yang membuat kita percaya. Dan iman ini adalah sesuatu tujuan, sesuatu hal yang kita mau raih gitu. Nah, setelah kita percaya dan kita beriman, ada proses. Ada proses. Itu apa? Perbuatan. Perbuatannya apa? Ya dia perbuatan ada satu gerakan, ada suatu hal yang kita lakukan, belajar lebih baik, mencari tahu lebih tentang universitas lebih baik, bagaimana cara harus ada di sana, bagaimana kita harus belajar apa, kita harus ambil apa, kan kayak gitu kan, ada perbuatan. Dan kita belajar banyak untuk itu. Kita diproses. Percaya, beriman, itu yang dibilang sama Yakobus. Sekalipun kemarin saya bilang hitam putih. Percaya, beriman, tapi tidak ada proses, tidak ada perbuatan. Ya sama aja mati katanya. Gak ada artinya. Gak ada artinya. Buat apa? Oh, saya udah percaya penuh nih bahwa itu adalah universitas terbaik. Saya beriman bahwa suatu saat saya akan lulus dari sana. Tapi kita nggak berbuat sesuatu gitu. Jadi segala sesuatu itu kita memang sebagai kekristenan, sebagai seorang Kristen, kita harus digerakkan oleh kedua hal ini. Percaya dan beriman. Kita harus beriman suatu saat kita akan ada bersama dengan Bapa di surga. Tetapi harus didahului percaya dulu. Kita harus percaya Tuhan dulu. Gak ada orang beriman tanpa punya percaya dulu. Tanpa percaya dulu tidak ada orang beriman. Jadi orang beriman itu adalah buah daripada percaya tadi. Pertama kita harus percaya dulu. Percaya kepada firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, terus dalam firman Tuhan ada janji orang yang benar akan diselamatkan. Itu janji, itu firman Tuhan, kita harus percaya itu. Dan kita harus mengimani, beriman. Suatu saat kita ada mendapatkan janji itu. Jadi percaya kepada firman Tuhan dan beriman akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu. Caranya apa? Harus ada perbuatan. Harus ada kehidupan yang real. Yesus mati di kayu salib itu tidak. Yesus akan menebus dosa dunia, dosa manusia. Enggak, cuman slogan. Yesus ada di sana, nyata, real. Yesus disiksa, Yesus berjuang untuk itu, Yesus berproses untuk menjalani hidupnya. Jadi setelah percaya dan beriman, suatu saat mendapatkan apa yang dijanjikan dari firman yang kita percaya itu. Kemudian kita harus memulai proses. Apa yang kita percaya ini kita harus menjadi satu proses kehidupan. Harus ada proses, yaitu perbuatan. Tapi tidak bisa juga karena kita berbuat dengan sesuka-suka kita. Alkitab berkata perbuatan tidak menyelamatkan seseorang. Perbuatan yang suka-suka kita. Dan kalau memang semuanya dimulai dari perbuatan, benar, tidak menyelamatkan sesuatu, tidak membawa kita kemana-mana. Tetapi kita harus memiliki percaya dulu.
kita akan beriman, akan mendapatkan apa yang dijanjikan di firman yang kita percaya ini. Kemudian baru ada perbuatan. Baru kita akan berbuat sesuai dengan firman. Jadi tidak kita berbuat sesuai dengan keinginan kita. Kita melayani karena kita suka. Kita berbuat karena kita suka. Tidak begitu. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman yang kita percaya. Yang menjadi landasan daripada iman kita. Jadi firman Tuhan itu kita harus percayai agar kita memiliki satu landasan untuk beriman. Jadi tidak beriman dulu baru percaya, tidak. Percaya dulu baru beriman. Artinya beriman itu akan mendapatkan sesuatu hal yang sudah dijanjikan Tuhan. Yang kita tidak tahu kapan itu akan diberikan. Yang kita tidak tahu kapan itu akan kita terima. Itu iman. Percaya mendapatkan sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Beriman. Apa yang Tuhan janjikan, suatu saat saya akan dapatkan. Itu iman. Tapi percaya adalah sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Terhadap Tuhan. Jadi ada satu hal yang kita harus pahami. Bahwa beriman saja, percaya saja itu tidak kita membuat apa-apa. Tetapi kita berbuat tanpa satu landasan percaya dan satu landasan ketidakpercayaan, tidak memiliki satu tujuan. Iman ini kan tujuan kita ke surga. Suatu saat kita punya iman ada di sana. Nah, kita harus percaya. Bagaimana cara proses untuk di sana? Kita harus percaya firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita, bagaimana kita hidup? Nah, kita ikutin. Firman Tuhan itu adalah aturan hidup kekristenan. Jadi firman Tuhan bukan diimani, firman Tuhan adalah untuk dilakukan. Untuk dasar berbuat itu ya firman Tuhan. Untuk sesuatu hal yang kita percaya, yang kita belum tahu, yang kita tidak tahu kapan itu ada di mana itu, tapi kita beriman suatu saat ada di sana mendapatkan itu dengan cara mempercayai sesuatu hal yang kita percaya itu firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada yang terbantu. Tapi kita jangan sekali-kali berkata, yang penting kita beriman, kita ke surga. Kita pasti ke surga. Itu tidak benar. Itu membuat kekristenan sekali lagi menjadi gampangan, menjadi mudahan. Tidak. Semua harus dimulai dengan percaya, kemudian kita beriman untuk mendapatkan apa yang dijanjikan di dalam firman Tuhan. Itu apa yang Tuhan janjikan itu kita harus punya iman untuk mendapatkan itu. Punya keyakinan untuk mendapatkan itu. Dan kemudian kita harus ikuti proses melalui perbuatan-perbuatan. Karena tubuh kita ini harus sesuai berbuat dengan firman apa yang kita percayai. Selamat pagi, sahabat Kristiani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.